Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik jamaah Majlis Taklim Amalina yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan belajar bagian dosa besar yang kedua. Apa itu? Dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa yang tak berdosa. Dan kita akan merujuk pada kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. Yang belum ada bukunya tidak apa-apa, silahkan boleh dibuka surah An-Nisa ayat 93. Surah An-Nisa itu berarti yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa. Berarti dalam Al-Quran surat An-Nisa ada di surah keempat. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Lihat, di dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah menjelaskan dosa membunuh dengan disengaja. Ya, jadi yang namanya pembunuhan itu ada 3 kategori yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dia membunuh secara disengaja. Ya, berarti dalam bahasa Arab disengaja itu artinya amdun, sengaja. Ya. Dan membunuh dengan disengaja termasuk bagian dari dosa besar. Apa konsekuensi teman-teman dari orang-orang yang membunuh dengan disengaja? Konsekuensinya ada 2, di dunia dan di akhirat. Terlalu cepat tidak saya menyampaikan? Terlalu cepat? Baiklah, saya izin menyampaikan ulang. Jadi begini teman-teman, Imam Syafi'i itu punya murid teman-teman. Murid ini tuh dikasih pemahaman sama Imam Syafi'i belum paham juga. Dikasih lagi pemahaman, belum paham juga. Kata Imam Syafi'i kepada murid beliau, ada kisahnya. Imam Syafi'i bersama muridnya yang gak paham-paham gitu, nanti cari. Kata Imam Syafi'i, wahai muridku, kalau seandainya ilmu ini berupa makanan, kata Imam Syafi'i, maka aku akan menyuapimu sesuap demi sesuap. Subhanallah. Dan apa yang terjadi? Kesabaran Imam Syafi'i dalam menyampaikan materi kepada muridnya dan kesabaran muridnya dalam mendapatkan ilmu dari Imam Syafi'i, akhirnya Allah takdirkan muridnya Imam Syafi'i menjadi ulama yang besar. Subhanallah. Jadi tidak apa-apa teman-teman, kalau belum misalnya saya kecepatan, insya Allah saya ritmenya saya
pelankan lagi. Ya, baik. Nggak apa-apa, kan namanya juga belajar ya. Oke, pembunuhan itu dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pembunuhan dengan disengaja. Pembunuhan dengan disengaja itu seperti apa misalnya teman-teman? Gitu deh, biar contohnya real, biar kita paham dengan contoh. Misalnya apa? Pembunuhan yang direncanakan. Kan pembunuhan dengan disengaja. Memang sengaja mau membunuh. Zaman sekarang, teman-teman, banyak nggak orang-orang membunuh dengan disengaja membunuh? Banyak. Bahkan waliyadzubillah ya, beberapa kasus bukan hanya membunuh tapi dimutilasi. Iya nggak? Kemarin terakhir kan yang kejadian di mana itu, yang seorang pria memutilasi pacarnya menjadi beberapa potongan itu? Ya. Itu kan ada di mana? Di Indonesia, di kita. Ya, subhanallah. Sudah membunuh, dimutilasi lagi. Siapa yang dimutilasi? Pacarnya. Ya. Wanita yang pernah dicintainya. Subhanallah. Nah, udah paham ya yang membunuh secara sengaja itu seperti apa realnya? Jadi memang direncanakan, ya. Dibunuh sengaja. Ya. Nah, kalau ada orang membunuh, ya, orang lain disengaja, tapi tidak ada perintah dari Allah untuk membunuhnya. Ya, beda ketika ada orang-orang muslim, orang-orang beriman kaum muslimin, ketika ada orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, gitu ya. Akhirnya terjadilah peperangan di antara keduanya. Maka ketika kaum muslimin ini membela dengan membunuh orang-orang kafir, ini tidak dinamakan dengan pembunuhan disengaja, gitu ya. Jadi pembunuhan disengaja itu bukan dalam konteks peperangan fisabilillah, bukan. Tapi memang dia sudah direncanakan akan membunuh orang tersebut. Nah, konsekuensi dari pembunuhan dengan disengaja ini ada 2. Di mana konsekuensinya? Di dunia dan di akhirat. Sampai sini dulu tulis. Sudah? Konsekuensi di dunia, kita sedang berbicara hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Bukan sedang berbicara hukum yang ada di negara kita. Sepakat dulu ya. Jadi yang ada dalam Al-Quran tuh Allah berbicara tentang apa ketika ada seseorang membunuh orang lain dengan disengaja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bagi orang yang membunuh yang lain dengan disengaja, baginya terkena hukuman qisas. Baik, teman-teman, tolong dilihat di surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Silahkan dilihat. Surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Dilihat surat Al-Baqarahnya, sudah ketemu? Sampun, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Lihat, apa kata Allah? Yuk kita pelajari. Teman-teman, alhamdulillah kita sedang berkumpul di rumahnya Allah. Dibacakan ayat-ayatnya Allah, kita turut serta mentadabburinya. Maka hari ini, saat ini, Allah turunkan ketenangan pada kita.
Allah turunkan rahmatnya bagi kita. Para malaikat turut serta ikut bersama kita dan mendoakan kita. Subhanallah. Ya, jadi saya tuh senang ya kalau ada kajiannya di masjid ya membahas tentang mentadabburi Al-Qur'an karena kita termasuk bagian dari itu. Dan nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana Allah sebut-sebut nama kita? Allah sebut ke seluruh penghuni langit. Apa kata Allah? Lihat hambaku Fulana bin Fulan. Ia saat ini sedang menuntut ilmu di Masjid Green Hill. Itu. Tidaklah datang ke Masjid Green Hill kecuali mentadabburi firman-firmanku, kata Allah. Wahai para malaikat, kenalkan, aku ridho kepada Fulana bin Fulan. Subhanallah. Semoga kita bisa terkenal. Ya, terkenal di mana? Terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lihat surat Al-Baqarah ayat 178 dan 79. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat atau denda dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka baginya adab yang pedih. Kemudian di ayat 179 Allah berfirman, teman-teman, ini hikmah kisos. Dan dalam kisos itu ada kehidupan bagimu. Lihat, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Subhanallah. Lihat teman-teman. Kenapa di dalam ajaran agama Islam itu ada hukum kisos. Hukum kisos itu kalau ada orang membunuh, maka dia harus dibunuh. Nah, itu hukum kisos. Ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya hukum kisos itu ditegakkan di dalam syariat kita untuk memuliakan nyawa. Subhanallah. Kan kata Allah, ketika kisos itu ditegakkan, maka disitulah ada kehidupan. Ya. Jadi jangan kita melihat dari sudut pandang orang-orang barat. Mereka akan mengatakan syubhat-syubhatnya dengan mengatakan Islam itu kejam. Kenapa orang membunuh dia harus dibunuh? Gitu kan? Kalau kita sampai terkena syubhat mereka, maka kita akan mengatakan, oh iya ya, kenapa di dalam agama kita kok orang membunuh harus dibunuh, nggak dipenjara saja? Lihat, ternyata di setiap perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan di dalam Al-Quran, di situ banyak sekali hikmah. Apa hikmahnya tadi diantaranya ibu-ibu? Untuk memuliakan sebuah nyawa. Orang kalau mau membunuh, ya hukumannya dibunuh, mikir-mikir enggak bu? Pasti, ya kan? Wah, kalau aku bunuh orang ini berarti aku nanti dibunuh. Ya. Tapi kalau ada orang membunuh, hukumannya ringan, penjara 2 bulan. Ya, apalagi misalnya bisa diberikan uang sekian M gitu ya. Akhirnya terbebas dari hukuman. Kira-kira orang membunuh gampang nggak? Gampang, kan masih ada uang. Kan punya dekengan pusat, gitu ya. Dekengan, ya tahu dekengan dah ibu. Ya, ada dekengannya gitu ya. Akhirnya semua bisa membunuh. Subhanallah. Dan bermudah-mudahan dalam dosa membunuh. Nah, kisos ini teman-teman ternyata ada faidah atau hikmah di dalamnya. Dan ini merupakan konsekuensi pertama bagi para pembunuh ketika di dunia. Begitu ya? Baik. Jikalau misalnya nih ada salah satu ahli waris yang tidak menyetujuinya misalnya. Jadi hukuman kisos ini berlaku dengan syarat kesepakatan dari seluruh kerabat yang dibunuh. Ya, semuanya harus setuju. Setuju nggak pembunuhnya dikisos? Setuju. Oke. Kalau nggak setuju, dikasih solusi yang kedua. Nggak setuju, nggak usah dibunuh. Ya, solusinya apa? Solusinya adalah diat, membayar denda. Berapa dendanya? Dendanya 100 ekor unta.
Wow, gitu ya. Satu unta tuh ambillah 50 juta. Misalnya, coba dihitung teman-teman, bantuin tuh. Berarti berapa tuh? 100 ekor unta, satu untanya 50 juta. Berapa? Berapa Mbak? 5M? 5M. Oke. Berarti kalau zaman sekarang, karena sekarang itu unta hanya ada di kebun binatang. Ya. Iya enggak? Ya 100 unta mungkin di Arab masih banyak ya. Tapi juga yang saya lihat ya di Madinah juga nggak sebanyak zaman dulu gitu loh. Karena alat transportasi kan sudah bukan lagi pakai unta ya. Nah kalau seandainya misalnya untanya nggak ada 100, maka boleh digantikan dengan uang. Berapa tadi? 5M. 5M tuh kalau Indonesia Raya ya. Ya. Berarti kalau dia hukum Islamnya ini ditegakkan di negara Arab, ya pakai unta 100 atau pakai mata uang di sana. Ya, baik. Berarti kan 5M tuh besar apa kecil, Bu? Besar, ya. Nah, kalau seandainya teman-teman, ya, para ahli waris mengatakan, aduh kasihan, yang membunuh aja orang nggak punya, misalnya ya, boro-boro mau bayar 5M untuk makan aja dia nggak punya, misalnya, mau dikisos, ada yang nggak setuju, suruh bayar, juga nggak ada uang. Nah itu gimana? Maka solusi ketiga adalah as-sulhu. Solusi ketiga itu namanya sulhu. Sulhu itu perdamaian. Sulhu itu perdamaian. Atau sebaliknya, misalnya ahli waris bilang, 5M kekecilan, katanya gitu ya. 5M kekecilan. Boleh nggak kalau nambah kira-kira? Boleh nggak kalau nambah? Ini ada perbedaan nih. Kalau nambah, bagi yang membunuh dengan disengaja boleh. Tapi bagi yang membunuh secara tidak disengaja nggak boleh. Kata para ulama gitu. Saya mengatakan, jadi kalau 5M itu berarti batas minimal. Ya 5M. Kalau ada ahli waris bilang, dia itu Masya Allah loh, punya uangnya triliunan. Masa yo ngasih 5M? Nggak setuju gitu ya, 5M. Ya, berarti boleh lebih tinggi. Gimana? Kan perdamaian tuh. Gimana kalau 10M? Ya, oke 10M bayar. Nah, kalau pembunuhan secara disengaja, maka boleh pembayarannya lebih tinggi dari diat yang sudah disepakati. Diat yang sudah ditentukan. Ya. Atau kalau orang Arab minimal 100 juta, tapi ternyata ahli waris pengennya untanya 200 juta, boleh enggak ibu-ibu? Boleh, dengan syarat pembunuhannya dengan disengaja, gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia tuh 5M tuh besar banget. Bagi orang Saudi mungkin 5M tidak sebesar seperti orang kita. Kenapa? Karena mereka kan uangnya lebih banyak daripada kita. Ya, maka dari itu ketika ada ahli waris yang nggak setuju dengan 5M itu dan pengen minta lebih dari 5M, maka dipersilahkan, diperbolehkan. Baik. Terakhir, solusinya gimana nih? Kalau perdamaian nggak bisa, ya, terus tadi kisos nggak bisa juga, diat nggak bisa, maka solusi terakhir adalah al-afwu. Ini al-afwu ini adalah perkara yang paling bagus. Apa itu al-afwu? Memaafkan. Oke, teman-teman boleh silakan buka surah Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah ayat 32. Baik. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32, ibu-ibu, sampai nanti teman-teman baca aja ya. Sampai ayat 33 itu berbicara masalah pembunuhan. Ya. Al-Maidah ayat 32 sampai 33. Sudah? Nanti di rumah ditadabburi lagi. Kenapa? Karena ayat ini penting untuk kita pelajari bersama. Kemudian dibuka surah Al-Baqarah ayat 178. Dibuka surah Al-Baqarah ayat 178. 178. Oke. Yang tadi balik lagi. Apa disebutkan di sini? Coba lihat.
Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kata Allah, barang siapa yang mendapati suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Ya. Jadi kalau ada seumpama orang yang membunuh kemudian dimaafkan oleh keluarga ahli waris, jangan pakai aji mumpung. Mumpung dimaafkan ya. Tetapi sebisa mungkin ia membayarkan harta apa yang dimilikinya kepada ahli waris tersebut. Subhanallah, Islam itu indah teman-teman. Jadi di dalam Islam tuh nggak ada ya kaidah nguyai segoro, itu nggak ada. Mumpung dimaafkan ya wis lah, ora usah bayar gitu ya. Berarti apa di sini ada ada usaha untuk memberikan sesuatu gitulah. Walaupun sudah dimaafkan. Bukan ketika sudah dimaafkan ya udah deh nggak usah bayar apa-apa. Ya enggak juga. Tetap ya dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Baik, kemudian kategori yang kedua dari pembunuhan. Kategori yang kedua adalah membunuh secara tidak disengaja. Atau dalam bahasa Arab membunuh secara tidak disengaja itu khotta. Khotta, membunuh secara tidak disengaja, khotta. Boleh dilihat surah An-Nisa ayat 92. Surah An-Nisa teman-teman ayat 92. Silahkan dilihat. Sudah? Baik. Apa kata Allah? Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 92. Yuk kita belajar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Lihat, orang yang membunuh secara tidak disengaja. Contohnya gini, realnya, biar kita paham. Misalnya gimana Ustaz, emang ada orang membunuh nggak disengaja? Contoh, ada orang mau nembak buruan. Ya, di mana nembaknya? Di hutan. Ya, misal, tiba-tiba di hutan ada orang lagi camping. Lagi mendirikan tenda. Satu keluarga, misalnya gitu ya. Nah, harusnya peluru itu sasarannya hewan binatang buruannya, ternyata peluru itu mengenai orang. Kira-kira ini dikategorikan membunuh dengan disengaja atau tidak disengaja ya jemaah? Tidak disengaja. Udah paham ya contohnya? Baik. Berarti kalau begini ya, dia ada konsekuensi yang harus dihadapi. Oh iya, tadi saya yang membunuh dengan disengaja konsekuensi di akhirat ya. Tadi belum ya? Oke, balik sebentar. Konsekuensi di akhirat bagi yang membunuh secara dengan disengaja adalah ada di dalam surat An-Nisa 93. Ya. Konsekuensi di akhirat bagi orang yang membunuh dengan disengaja ada di dalam surat An-Nisa 93. Apa itu? Yang pertama adalah ia akan diberikan balasan jahanam. Ya. Yang kedua, ia kekal di dalamnya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Dan yang keempat, Allah melaknatnya. Serta yang kelima, menyediakan azab yang besar baginya. Teman-teman nanti bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 93, ini adalah konsekuensi bagi yang membunuh dengan disengaja. Ya, nanti dipelajari lagi. Dikasih
Biar lebih mudah dikasih 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita ingat ya. Nah, masalahnya lagi nih teman-teman. Ada nggak? Ada? Ada. Baik. Namun teman-teman, yang dimaksud kekal di dalamnya, kita bahas sebentar aja. Agar kita tidak rancu. Ustazah katanya orang yang melakukan dosa besar itu di akhirat nggak kekal. Kok di sini Allah menyebutkan kekal? Ada pikiran gitu nggak? Kan bagi orang yang kekal itu orang-orang kafir. Jenengan mau tanya tadi ya? Iya, saya jawab ya sekarang ya. Nah, gimana tuh? Padahal kan dia melakukan dosa besar, tapi kok disebut kekal? Kata para ulama, yang dimaksud kekal di neraka jahanam, kita memakai akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya karena ada, teman-teman, kaidah yang dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, di mana mereka, orang-orang Khawarij, mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Tapi kita akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa yang dimaksud kekal di sini adalah, ini harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah orang yang membunuh orang lain dengan disengaja, tapi statusnya ia adalah orang beriman, maka yang dimaksud kekal di sini bukan kekal selama-lamanya seperti orang-orang kafir. Gitu. Hanya waktunya lebih lama gitu. Lebih lama tapi nggak kekal seperti orang-orang kafir. Ya. Yang kedua, yang dimaksud kekal di sini adalah hakikatnya, ya di sini maksudnya adalah seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka. Ya. Orang yang membunuh kekal di dalam neraka, tetapi kekalannya tidak seperti kekalahan orang-orang kafir dalam neraka. Ya. Kenapa? Karena dosa membunuh ini di mata Allah adalah dosa yang sangat besar. Maka dari itu sebelum Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ia untuk menebus dosa-dosanya. Caranya bagaimana? Dimasukkan dulu ke neraka. Kalau sudah dimasukkan ke neraka, setelah itu Allah Azza wa Jalla angkat. Kalau dalam dirinya masih ada keimanan, ya Allah Azza wa Jalla angkat, dibasuh di sebuah sungai. Ya walaupun sudah jadi arang gosong, ya dibasuh. Baru setelah itu Allah angkat ke dalam surganya Allah. Jadi kata Syekh Utsaimin, tetap kalau ada orang beriman, di dalam dirinya masih ada keimanan kepada Allah, masih ada keimanan kepada Rasulullah, maka nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman, walaupun ia melakukan dosa besar, tapi dia tidak akan kekal selama-lamanya seperti kekalnya orang-orang kafir. Sampai di sini paham ya jemaah? Alhamdulillah. Itu kalau orang yang membunuhnya belum bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat sebelum meninggal dunia, maka Allah akan ampuni. Nah, jadi kalau ada gini nih teman-teman, orang datang ya misal nih curhat ke kita, kemarin tuh aku sebelum hijrah udah pernah membunuh loh. Membunuh siapa gitu ya? Membunuh A, B, C, D, E gitu. Berapa orang yang kamu bunuh? 5 orang gitu ya. Terus kita sebagai bestinya, sebagai temannya jangan bilang, waduh dosamu akeh tenan gitu ya. 5 orang sengaja dibunuh ya. Maka kita sebagai bestinya berkata kepada teman kita yang pernah membunuh, alhamdulillah, bersyukur dulu sama Allah masih dikasih kesempatan untuk berhijrah. Alhamdulillah, bersyukur dulu kepada Allah masih dikasih kesempatan untuk taubat gitu ya. Maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Ya. Jadi kita jangan sampai ada orang bunuh walaupun bunuhnya 99 kurang 1 100-nya gitu ya. Jangan kita bilang Allah enggak Maha Pengampun. Ya wis bunuh aja 1 lagi kan 100 gitu ya. Jangan. Kita katakan bahwa segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan pembunuh ini ke dalam neraka, ya dengan syarat pembunuh ini belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertaubat masalahnya beda. Gitu ya. Silakan ditulis dengan pemahamannya teman-teman semua. Boleh tulis. Yo. Intinya pembunuh itu kalau bertaubat sebelum meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Alhamdulillah. Jadi ingat ya teman-teman, kalau ada yang bilang, "Oh, enggak, dosa besar itu kekal di dalam neraka." Berarti dia sudah salah, melenceng. Aliran-aliran yang bukan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena aliran Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah metode di mana keyakinan kita adalah
tidak ada kekekalan bagi seorang mukmin yang melakukan dosa besar di neraka. Enggak ada. Ya, setiap orang beriman walaupun dia melakukan dosa besar tetap ujungnya, endingnya akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Nah, dengan ini ya teman-teman, jangan sampai kita berpikir gini, ya udahlah kalau endingnya dimasukin ke surga ya wes, mumpung di dunia aku tak ngelakuin dosa besar gitu ya, misal. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Ya, bisa jadi nanti sampai meninggal Allah belum kasih kita kesempatan untuk bertaubat. Ya, dan kita nggak tahu juga kapan kita meninggal, gitu ya. Baik, sudah selesai konsekuensi di dunia dan di akhirat bagi yang membunuh secara disengaja. Sekarang tadi membunuh secara khata', secara tidak disengaja. Ada di surah An-Nisa ayat 92. Nanti teman-teman PR ya, teman-teman lihat surah An-Nisa ayat 92 dipelajari. Masya Allah ya, kita itu kalau hidup kita ya teman-teman, mempelajari Al-Quran dengan tadabbur, maka saya yakin seyakin-yakinnya, kemudian mengamalkannya, maka saya yakin Allah akan berikan kebahagiaan pada diri kita semuanya. Hanya kadang-kadang kita ini bilang ke dalam diri kita, aduh aku sibuk yo, dari pagi sampai malam gak ada waktu untuk tadabbur Al-Quran misalnya ya. Ya, kalau kita seperti itu, maka kita akan menyia-nyiakan waktu berarti. Ya, para ulama zaman dahulu tuh mereka udah terbiasa. Mereka menjadikan malam-malam mereka diantaranya untuk tadabbur Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat. Masya Allah. Dan hari ini teman-teman saya kasih PR. Ya, enggak apa-apa ya. Mentadaburi firman Allah surah An-Nisa ayat 92. Kemana setornya? Ya kepada Allah. Ya. Enggak usah dikasih penilaian. Sudah penilaiannya di hadapan Allah. Baik. Maka konsekuensi pertama dari orang-orang yang membunuh tanpa disengaja. Apa konsekuensi pertama teman-teman? Yang pertama konsekuensinya adalah memerdekakan budak mukmin. Ada orang budak itu ya dimerdekakan. Ya satu orang budak dan dia adalah budak yang muslim. Jika tidak mampu, misalnya nggak punya uang, karena memerdekakan satu budak itu mahal. Nah, zaman dulu kala budak itu diperjualbelikan. Ya. Ingat nggak dulu waktu Bilal menjadi budaknya Umayyah yang ditaruh di tengah gurun, ya, disiksa, kemudian Bilal mengatakan ahad gitu kan. Itu ada yang membeli. Siapa yang membeli? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan zaman dulu yang namanya budak itu tidaklah bisa dibeli kecuali dia orang kaya. Nah, padahal tidak semua pembunuh secara tidak disengaja itu orang kaya. Maka kalau tidak bisa memerdekakan budak, solusi yang diberikan oleh Islam yang kedua adalah berpuasa. Ini juga berat sih ya. Puasanya tuh nggak sebulan kayak kita bulan Ramadan. Puasanya tuh 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh skip. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang membunuh secara tidak disengaja, maka hukumannya kalau enggak memerdekakan budak puasa berapa bulan ibu-ibu? 2 bulan berturut-turut. Subhanallah. Baik, kalau wanita gimana Us? Ya kalau wanita kalau datang menstruasi insya Allah itu menjadi uzur. Ya, baik. Yang ketiga, kalau seandainya bayar budak nggak bisa, ya terus tadi berpuasa juga nggak bisa, maka yang ketiga adalah solusi yang diberikan adalah bayar diat, bayar denda. Sama dendanya, ya 100 unta. Tapi jikalau, nih ada perbedaannya. Jikalau misalnya setelah nego dengan ahli waris, kan tadi kan kalau pembunuhan secara disengaja kan minimalnya berapa tadi diatnya? 100. Kalau mau nego ahli warisnya menjadi lebih, boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau untuk pembunuhan yang tidak disengaja, ya, seandainya ada pembunuh dan ahli waris bersepakat, maka tidak diperbolehkan bagi ahli waris meminta lebih dari 100 unta. Nggak boleh. Kurang boleh? Boleh. Nah itu, tulis perbedaannya. Jadi untuk pembayaran denda ini, kalau memang pembunuhannya dengan disengaja,
maka minimalnya batasnya 100 unta, boleh lebih. Ya. Tapi kalau tidak disengaja, tidak boleh minta lebih. Kurang boleh? Boleh. Masya Allah ya, secara detail. Kenapa kok Islam sampai mengajarkan kalau orang membunuh secara tidak disengaja kok boleh bayar dendanya di bawah 100 juta? Ya karena memang dia nggak sengaja membunuh. Tapi kenapa kok di dalam Islam orang yang membunuh dengan disengaja dia harus bayar minimal 100 unta atau bahkan lebih? Ya karena memang dia disengaja gitu loh. Kan beda ya, niatnya tuh udah beda. Ya, baik. Sudah? Nah, ini konsekuensi di dunia. Konsekuensi di akhirat berbeda dengan pembunuhan yang disengaja. Ya berarti kalau tidak disengaja ya ketika dia bertaubat kepada Allah nggak sengaja ya udah gimana? Ya wes, ya nggak apa-apa. Ya Allah maafkan kalau dia bertaubat. Baik, yang ketiga. Ya, yang ketiga nih. Ada pembunuhan yang syibhu amd. Ini beda lagi nih. Apa itu syibhu amd? Mirip dengan pembunuhan yang disengaja, mirip tapi nggak sengaja. Gimana? Nanti saya kasih contoh. Ayo dibuka teman-teman kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ayat 15 sampai 16. Al-Qasas ayat 15 sampai 16. Sudah dibuka? Surat Al-Qasas ayat 15 sampai 16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min 'aduwwihi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Baik. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam Al-Quran itu teman-teman isinya itu bukan hanya hukum-hukum saja, tetapi di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah. Maka kisah terbaik ada di dalam Al-Quran. Bukan kisah dari Korea, bukan kisah dari novel-novel, tapi kisah terbaik ada di dalam Al-Quran. Karena seluruh kisah yang ada di dalam Al-Quran itu real, nyata, adanya. Nah, jadi kalau kita mau ini ya teman-teman membacakan kisah ke anak-anak yang nggak usah cari sumber yang lain, udah Al-Quran aja, udah banyak gitu ya. Zaman dulu kan kita banyak ya teman-teman ya, kisah apa tuh? Kancil nyolong timun. Nah, itu kan nggak tahu kebenarannya ada apa enggak gitu. Tapi dalam Al-Quran pasti ada. Apa kisahnya? Peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika beliau masih berada di Mesir sebagai pemuda kuat dari Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu subhanallah ya, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dengan tubuh yang kuat, tetapi lisannya itu pelo. Oh pelo nggak? Cadel. Pelo. Nah, maka dari itu subhanallah, ia meminta saudaranya yang bernama Nabi Harun untuk menghadap Firaun. Ya, dia subhanallah ya, Allah tuh pasti ya memberikan kepada setiap hambanya itu dengan kelebihan dan kekurangan. Itu pasti. Setiap orang yang memiliki kekurangan pasti punya kelebihan. Setiap orang yang dikaruniai kelebihan pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam tanpa disengaja beliau ketika itu meminta pertolongan ya dari dua orang ini untuk melawan orang yang lain. Tetapi ternyata ya karena Nabi Musa itu tubuhnya kekar gitu ya. Akhirnya apa dengan tangannya ya orang itu meninggal gitu loh. Tidak menggunakan alat peperangan tidak. Ya. Berarti ini namanya syibhul amd. Tidak disengaja tapi mirip membunuh. Ya. Kemudian contoh yang kedua biar real. Misalnya dalam kehidupan kita hari ini. Contoh, ada orang lagi berkelahi dengan temannya. Anak-anak lagi berkelahi misalnya. Tiba-tiba
dalam perkelahian itu dia bawa sapu lidi. Sapu lidi berkelahi, bawa sapu lidi. Qadarullah, pas sapu lidi itu dipukul ke temannya meninggal. Misal, enggak tahu sapu lidinya segede apa. Ya, tapi dia enggak sengaja memang, enggak sengaja. Hanya syibh. Syibh itu kan berarti dia mirip membunuh gitu loh. Kalau tadi kan yang nggak sengaja kan dia memang tujuan utamanya itu kan bukan orang itu, tapi tujuan utamanya itu burung, misalnya buruan gitu ya. Sehingga dikategorikan dengan tidak disengaja. Tapi kalau syibh itu adalah mirip dengan membunuh, tujuan sasaran utamanya adalah orang. Nah, itu bedanya ya, biar kita lebih mudah untuk memahami. Kan mirip-mirip tuh, syibh sama yang khoto. Yang disengaja dengan, yang tidak disengaja dengan yang mirip membunuh. Nah, bedanya itu. Jadi kalau sasaran utamanya bukan orang, berarti dia tidak disengaja. Tapi kalau sasaran utamanya misalnya kayak tadi berkelahi dengan orang langsung, ya fokus di orang, tapi ternyata qadarullah ketika dipukulkan sapu lidi meninggal, ya berarti kan dia itu seakan-akan dia membunuh, tapi sebenarnya dia tidak membunuh. Niatnya, tujuannya, sasarannya. Baik. Nah, konsekuensinya apa teman-teman? Bagi yang kategori ketiga ini, syibhu ini, ya, di antaranya teman-teman, ya, konsekuensi yang dia dapatkan adalah dia harus membayar diat. Membayar diat itu denda perbuatan yang telah dilakukannya. Tapi tentunya diat ini juga harus kesepakatan dari ahli waris bagi yang terbunuh. Ya, diat itu, denda itu syarat utamanya adalah kesepakatan antara ahli waris dengan dirinya, dengan orang yang membunuh. Kalau ahli warisnya memaafkan gimana Ustazah? Ya udah berarti memaafkan. Ya tidak usah bayar denda. Dah ya. Baik. Kemudian kita akan belajar teman-teman tentang sebenarnya Masya Allah ini banyak banget ya. Masya Allah. Coba dilihat dalam surah Al-Furqan yang disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Coba lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada toh di situ? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Lihat. Kata Allah, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, orang-orang yang tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, ya, maka baginya, ya, siapa yang melakukan demikian niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan adab pada hari kiamat dan dia kekal dengan adab itu dalam kehinaan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Saya izin menyampaikan begini ibu-ibu. Jadi pembunuhan itu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai dosa yang besar. Gitu ya. Dan dosa yang besar sekali lagi ketika seseorang melakukannya di dunia kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya baik itu dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh, dosa apa lagi dosa besar itu? Apalagi ibu-ibu? Menyekutukan Allah, itu kan termasuk dosa besar. Kemarin yang pertama ya, belajar ya. Atau apa lagi? Dosa besar, ghibah, ngomongin orang itu dosa besar, ya kan? Hanya kadang wanita nggak terlalu sadar dengan ini, ya. Apalagi riba, nah itu kan dosa besar. Semua dosa besar, jikalau dia di dunia melakukannya, orang beriman, kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah akan delete dosa besarnya. Subhanallah. Jadi teman-teman yang namanya dosa besar, itu tidak bisa otomatis dihapus oleh Allah. Kecuali dia harus bertaubat. Dosa kecil bisa otomatis dihapus. Caranya gimana? Misal, ada di antara kita puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, maka otomatis dosanya dihapus oleh Allah. Ya, ada di antara kita menjaga sholat 5 waktu, maka otomatis sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan syarat dosa yang dimaksud adalah dosa kecil.
Jadi kalau dosa besar ya pengen dihapus oleh Allah, syaratnya gimana tadi? Taubat. Taubatnya dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil dia otomatis bisa dihapuskan dengan beberapa amal saleh. Baik. Coba dilihat surah At-Takwir teman-teman. Nah ini nih, kita lagi mau membahas masalah pembunuhan termasuk nanti aborsi. Ya. Surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. 8 sampai 9. Oke. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Lihat teman-teman. Ada enggak? At-Takwir. Sudah. Ayat 8 dan ayat 9, juz 30. Sudah? Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ya, jadi besok teman-teman, orang-orang yang membunuh bayi-bayi ketika dia masih hidup tapi dibunuh dengan apa? Dengan disengaja. Atau orang-orang yang mengaborsi, menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya, maka mereka adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Ya, orang yang membunuh ini selamat di dunia. Ya, misalnya orang aborsi, ya dia datang kemana biasanya kalau aborsi? Kemana teman-teman datangnya? Ke bidan. Ke bidan dia datang, aku mau diaborsi misalnya gitu ya. Terus bidannya apa? Bidannya mengaborsi. Terus dia sepakat sama bidannya, tolong ya, jangan kasih tahu orang tuaku, gitu ya. Oke, deal. Nah, orang tuanya nggak tahu, dia selamat, ya nggak? Selamat, maksudnya selamat tuh dosanya tidak terkuak gitu ya. Tapi ingat, kalau tidak meminta ampun kepada Allah, maka kelak nanti janin yang ada pada tubuhnya yang telah diaborsi, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, dosa apa aku ini kok sehingga bisa diaborsi oleh ibuku? Dosa apa ya Allah yang aku lakukan sehingga aku bisa dibunuh hidup-hidup oleh ayahku? Jadi masa jahiliyah zaman dulu kala teman-teman, banyak orang-orang itu yang gak seneng kalau dikaruniai anak perempuan. Ya, mereka mengatakan bahwa anak perempuan ini anak yang tidak bisa ikut perang. Anak perempuan ini hanya membawa kesialan aja. Zaman dulu, kenapa kok mereka orang-orang jahiliyah itu sangat bangga dengan anak laki-laki? Karena menurut mereka dengan hadirnya anak laki-laki ikut berperang artinya banyak yang membantu ketika mereka harus berperang dengan kabilah lainnya. Gitu loh. Nih, kita nih punya kekuatan nih. Kekuatannya siapa? Kekuatannya banyak kaum laki-laki di antara kita. Tapi kan kalau perempuan kan gak bisa berperang. Maka dari itu zaman dahulu kala ya teman-teman, ya Allah sedih banget ya. Tapi kadang ya teman-teman, permasalahan jahiliyah itu akan ada lagi pengulangannya. Jadi subhanallah ya, dosa atau sesuatu yang terjadi di masa lalu tuh Allah tampakkan lagi di masa sekarang dengan tokoh yang berbeda dan zaman yang berbeda. Ya, perzinahan zaman sekarang ada banyak. Orang minum minuman keras zaman sekarang ada banyak. Dulu juga ada, ya kan? Hanya tokohnya saja beda. Tokohnya berbeda, zamannya berbeda. Maka zaman dahulu kala orang-orang jahiliyah ketika karena belum ada USG zaman dulu kala ya, ketika istrinya itu mau melahirkan, bapaknya, suaminya itu siap-siap menggali kubur. Subhanallah. Istrinya lahiran, oe, gitu ya. Dilihat, bayinya laki-laki apa perempuan? Kalau bayinya laki-laki, langsung diangkat tinggi-tinggi, dia akan mengatakan kepada teman-temannya, orang jahiliyah, nih aku punya bayi laki-laki, dibangga-banggakan. Ya Allah, saya merinding ya, membayangkan gitulah. Lek bayinya perempuan, baru jebrol, oe, langsung dimasukkan ke dalam galian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu zaman dulu. Ya. Atau kata ulama cara mereka membunuh bayi, ya membunuh bayinya hidup-hidup itu dibiarkan hidup dulu anak perempuan ini. Baru ketika masanya tiba, anak ini diarak nggak? Diiring, ya.
ke sebuah tempat di mana di situ adalah tempat bagi orang-orang jahiliyah membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ngeri banget ya, tapi memang ada. Dan kita percaya bahwa zaman dulu tuh ada. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dibuka ibu-ibu. Ayat 58 sampai 59. Di buku ada enggak? Baik. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lihat. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka orang-orang jahiliyah ini mukanya merah padam. Ya, hitam mukanya, maksudnya memerah. Dan dia sangat marah. Ini Allah yang berbicara. Allah yang berfirman. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Gitu ya. Berarti dari sini kita bisa belajar ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama langsung dikubur hidup-hidup. Kemungkinan yang kedua dibiarkan hidup dulu baru kemudian ada masanya mereka dibunuh. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan teman-teman, ya, semoga ke depan tuh nggak ada berita viral. Apa ya berita viral? Karena belum lama ini kan ada berita orang menikah tapi nggak pengen punya anak gitu ya. Itu kan ada kan kondisi begitu kan. Semoga nanti di kemudian hari nggak ada lagi orang sudah menikah tapi nggak pengen punya anak perempuan, gitu ya. Karena yaitu segala kejadian yang dulu pernah terjadi akan terulang kembali. Hanya tokoh dan zamannya yang berbeda. Baik, terakhir ya teman-teman, ini banyak sekali ya, Masya Allah waktunya sudah mau pukul 10 ya. Kita akan bahas masalah aborsi. Ini penting pakai banget. Aborsi dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan al-ijhab. Aborsi. Al-ijhab. Alif, lam, ya, terus jim, ha, alif, dod. Bukan dod, tapi dod. Yang enggak ada pentungnya. Al-ijhab. Pokoknya yang ngerti aborsi wae lah ya. Dah aborsi ya. Aborsi itu apa? Aborsi itu menggugurkan janin sebelum masanya tiba. Menggugurkan janin sebelum mencapai usia dia dapat hidup di luar rahim. Itu kan aborsi. Baik. Dan dalam pandangan Islam seperti apa teman-teman? Aborsi ini dibagi menjadi dua. Aborsi kondisinya ada dua macam. Yang pertama, sebelum janin ditiupkan ruh. Berarti sebelum janin ditiupkan ruh itu berapa bulan ya? 140 hari. 120 apa 140? Ini gimana ini satu kata? 120, 4 bulan. Oke, 120 hari berarti 4 bulan. Sebelum 4 bulan atau sebelum 120 hari dia aborsi. Ya. Maka di dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan. Tetapi, nah ini kalau belum ditiupkan ruh, tetapi ada keringanan. Nah, kalau belum ditiupkan ruh, tetap tidak diperbolehkan ya. Kaidahnya tetap tidak diperbolehkan. Tapi ada keringanan jikalau memang ada udzur syar'i di dalamnya. Contoh, misalnya nyawanya ibunya terancam. Kalau nggak dikeluarkan janin yang ada di dalam perutnya sebelum terjadinya peniupan ruh, kalau nggak dikeluarkan, maka misalnya nih ibunya terancam untuk meninggal. Nah, kalau seperti ini berarti ada udzur. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh digugurkan dengan syarat tadi belum ditiupkan ruh. Ya.
Atau sudah didiagnosa oleh tim medis bahwa, saya enggak tahu ya, ada Bu Dokter sini, dokter kandungan kah? Ada? Apa? Pasien semua. Baiklah. Sudah ada surat dari tim medis ya, dari dokter misalnya, dokter kandungan misalnya. Kalau seandainya janin ini diteruskan gitu ya, untuk berada di rahim seorang ibu, maka nanti hasilnya cacat. Ya, cacat. Dan kalaupun misalnya diteruskan, maka misalnya 80% nggak bisa hidup. Nah, misal contoh, dan itu sudah benar-benar keputusan dari tim medis yang tahu betul bagaimana kemungkinannya. Walaupun jikalau tim medis mengatakan tidak bisa hidup 80%, kalau Allah masih kasih kehidupan ya hidup. Ya, ini kan kemungkinan. Ya, ini juga bisa, misalnya seperti itu, maka bisa digugurkan. Tapi dengan syarat tadi ya, bahwa ada kemungkinan 80%, bukan lagi 50-50, 80% janin ini nggak akan hidup, ya cacat ya. Kalaupun hidup sebentar, paling nggak lama di dunia misalnya. Maka kata para ulama hal seperti itu boleh. Tetapi kalau tidak ada indikasi apapun, ya bayinya sehat, nggak ada indikasi apapun, ibunya selamat, ya, maka tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Walaupun janin tersebut belum ditiupkan ruh di dalamnya, gitu ya. Jadi kaidahnya tetap nggak boleh. Ya, mau ditiup atau belum ruhnya tetap nggak boleh. Kecuali tadi ada pengecualian sedikit. Ya, yang kedua, apabila janin tersebut sudah ditiupkan ruh, berarti setelah 120 hari. Maka bagi yang membunuh itu haram, nggak boleh secara mutlak, nggak boleh, harus diselamatkan dulu. Kata para ulama begitu. Ya. Berdalil dengan surah Al-Isra ayat 33, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka teman-teman surah Al-Isra ayat 33. Al-Isra ayat 33. Al-Isra. Sudah? Apa kata Allah? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Lihat bahwa sesungguhnya teman-teman, kita dilarang untuk membunuh jiwa yang tidak berdosa. Ya, jadi kita dilarang untuk membunuh jiwa-jiwa yang memang tidak dibenarkan untuk dibunuh, termasuk janin-janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ya. Jadi kasusnya kalau ada orang sedang hamil, maka asli kaidahnya adalah janin tersebut diselamatkan sampai lahir. Ya. Gimana ustazah kalau misalnya ada kondisi kayaknya janinnya nanti cacat, kalau sudah ditiupkan ruh, ya diselamatkan dulu. Ya. Banyak nggak orang yang akhirnya ya melahirkan janin itu cacat? Banyak. Ya. Kenapa? Karena itu menjaga. Ya. Sudah ditiupkan ruh. Bagaimanapun bentuk janinnya, kalau sudah ditiupkan ruh, maka itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Bisa jadi kalau hamba ini dia menerima takdirnya Allah, merawat janin tersebut, tidak dibunuhnya, maka bisa jadi anak ini yang kelak menggandeng tangannya ke dalam surganya Allah. Ya, subhanallah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, luar biasa ya, di dalam Islam itu tidak sembarangan orang bisa mengaborsi bayi. Ya, baik. Apa hikmahnya larangan aborsi? Kan di setiap larangan tuh insya Allah ada hikmahnya. Pasti. Yang pertama adalah menjaga hak hidup setiap makhluk. Jadi setiap makhluknya Allah itu punya hak untuk hidup. Yang kedua, tidak melakukan dosa besar. Karena membunuh makhluknya Allah itu adalah bagian dari dosa besar. Hikmahnya ya, tidak terkena dampak dosa besar. Dosa besar itu ada dampaknya? Iya, ada dampaknya.
Kemudian yang ketiga adalah menerima takdirnya Allah. Ya, hikmah larangan aborsi itu menerima takdirnya Allah, hikmahnya. Dengan penuh kesabaran, dan itu merupakan sarana bagi dirinya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmahnya adalah melatih sabar. Kenapa dilarang ya menggugurkan kandungan? Di antara hikmahnya adalah melatih sabar. Baik. Sudah ya. Dan teman-teman, kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa di setiap janin yang Allah Azza wa Jalla titipkan dalam rahim semua ibu, itu pasti akan dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya masing-masing. Maka kita tidak boleh overthinking, takut berlebihan. Kalau punya anak nanti gimana makannya, gimana sekolahnya, gimana repotnya, semua sudah Allah perhitungkan. Dan takdir Allah itu selalu baik. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah teman-teman. Ya kayaknya kalau masih dilanjutkan ini masih banyak ya. Nanti insya Allah ya ada lanjutannya tentang 7 dosa besar yang membinasakan. Begitu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Tepat pukul 10 kita selesaikan kajian. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.